Kalau udah nggak kuat menghadap kamera dan lompat di jalan raya ya, ada yang dilemparin di jalanan, cukup membantu ya, bisa menambah referensi kita bersama. Dan Halo guys, welcome back to Reporter Report. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan aktifin lonceng kalian. So, setiap gua upload video baru, kalian gak akan ketinggalan. Stay tune. hai sobat, masih kuat nggak? Masih kuat nggak? Masih di rumah aja kan? Masih kuat kan? Kalau udah nggak kuat, menghadap kamera dan lambaikan tangan. Lambaikan tangan ke kamera, ku tak sanggup lagi. Goblok! Saya butuh sembako. Gimana sobat? Sembako udah lewat depan rumahnya belum? Udah lewat, udah disangkutin di pagar atau dilempar di depan pintu? Kitanya di rumah, totonya bansotnya jalan-jalan, paketnya jalan-jalan di jalan raya ya. Ada yang dilemparin di jalanan. Padahal mungkin sobat udah ngirimin data, tapi belum kunjung ada kejelasan ya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan sembako pada saya maupun dari pemerintah pihak desa. Kami ucapkan terima kasih. Emang udah dikasih, Pak? Belum, ini mah lagi latihan, kali dibagi. Ya semoga sobat kita tetap kuat dan pikiran tetap jernih, walaupun mungkin sudah mau jalan sebulan, bahkan mungkin juga ada yang udah 2 bulan di rumah. Semoga ujian ini tetap berlalu dan kita bisa melewati. Oke sobat, kali ini gua akan memberikan materi atau tema tentang seputaran asuransi. Ya, asuransi di masyarakat modern itu tidak asing lagi, dan bentuk-bentuk jasa atau produk-produk asuransi pun banyak yang bisa mungkin kita temui dan jumpai. Dari mulai asuransi yang sifatnya lebih ke jiwa, pendidikan, terus juga ada investasi asuransi. Tapi kali ini gue akan membahas tentang investasi asuransi yang mungkin lebih kepada orientasinya keuntungan ya, mengambil profit gitu dari bisnis asuransi. Karena banyak dilakukan karena kalau kita menginvestasikan uang kita di asuransi cenderung lebih aman, jadi main cantik lah bisa dibilang seperti itu. Tapi nyatanya juga enggak semanis itu. Banyak juga kasus kejadian perusahaan asuransinya itu korupsi dan membobol. Jancuk! Ya, kali ini gue ajak teman-teman untuk lihat sedikit tentang gambaran dan tips seputar asuransi, investasi asuransi. Monggo! Kali ini gue bakal ngajakin kalian ngomongin investasi asuransi. Pasti di antara kalian mikir berulang kali sekarang kalau mau investasi asuransi. Apalagi setelah ada skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri. Kebayang nggak sih, kedua lembaga asuransi tersebut milik negara, ternyata bisa dibobol, bisa dikorup. Nggak tanggung-tanggung sob, triliunan rupiah kerugian negara. Itu duit apa daun ya? Nggak kebayang. Nah, kira-kira kalau duit sebanyak itu bisa nggak sih untuk beli omongan netizen? Walaupun memang saat ini kasus tersebut sepi dari pemberitaan, karena memang kita sekarang sedang dihadapkan oleh COVID-19. Tapi kita juga harus waspada, karena kehidupan tetap berlanjut dan bisnis asuransi akan tetap berjalan. Nah, gue akan mencoba memberikan tip-tip atau gambaran agar sobat sekalian bisa mengetahui perusahaan asuransi tersebut bagus dan kredibel.
Sebelum masuk ke tipnya sob, perlu gua sampaikan. Meskipun ada pemberitaan miring tentang investasi asuransi, jangan bikin kalian menghakimi bahwa semua lembaga investasi asuransi akan melakukan hal yang sama. Berikut tip biar kalian lebih jeli lagi kalau memilih lembaga investasi asuransi, biar nggak kejeblos. Yang pertama, kalian harus tahu dulu kalau lembaga asuransi tersebut sudah terdaftar di OJK dan di asosiasi. Caranya bisa kalian lihat di website atau bisa langsung tanya ke layanan konsumen OJK. Kedua, kalian juga harus memperhatikan kekuatan keuangan perusahaan asuransi. Atau biar lebih gampang bisa dilihat dari besaran risk based capital dengan minimal 120%. Ketiga, untuk kondisi aset dan juga kewajiban bisa dilihat di laporan neraca keuangan yang telah dipublikasikan lewat media. Keempat, yang nggak boleh dilewatin, kalian pastikan perusahaan asuransi tersebut punya penjamin yang sudah berpengalaman dan ahli. Lihatnya di profil perusahaan dong. Nah, yang paling terakhir dan gak kalah penting, nomor 5, perhatikan gambaran tentang kualitas jasa yang sudah diberikan oleh perusahaan investasi asuransi. Cukup jelas kan? Nah, intinya sebelum memilih perusahaan investasi asuransi, kita harus paham dengan produk asuransi tersebut dan harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, itu dia sob, materinya cukup membantu ya, bisa menambah referensi kita bersama dan kita bisa saling mengingatkan di antara kita. Ya mungkin sobat punya saudara, teman, segala macam yang ingin berinvestasi bisa memberikan masukan untuk selalu teliti dalam memilih produk asuransi investasi. Oh iya sob, gimana di tempat kalian, di komplek kalian atau di pemukiman kalian lockdownnya sampai sejauh mana? Atau sampai membuat kalian pun susah untuk melakukan kebutuhan pribadi, misalnya ngerapihin rambut atau perawatan segala macamnya ya, seperti yang gua alami sekarang ini nih sob. Ini karena lockdown, sebenarnya lockdownnya di tempat gua nggak terlalu ekstrim banget ya, masih ada yang buka lah. Cuman tukang cukur juga masih ada yang buka kalau kita mau muter-muter. Cuman masalahnya yang lebih gawat itu karena sudah relatif lama dompetnya yang ke lockdown. Jadi kita harus hemat dulu. Jadi abaikan dulu perawatan penampilan ini belum dicukur ya, kita lebih untuk menghemat biar bisa bertahan membeli sembako. Nah gua rasa kembali lagi ke asuransi, konsep asuransi bisa kita maknai bahwasanya asuransi itu dari sobat ya kan, untuk sobat, kembali lagi ke sobat. Jadi kita harus jeli. Nah, semoga kita tetap kuat menghadapi ujian COVID ini dan segera musnah di tanah Indonesia dan dunia. Kita terbebas dan kita bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini, like, share, komen, kasih masukan biar lebih banyak materi yang bisa kita angkat, kasih ide untuk gue bisa kasih masukan ke teman-teman lewat konten report up. Akhirnya gue ucapkan terima kasih, bye.